250냥. 300냥. 350냥. 도와줄 테니 일단 이쪽으로 비키시오. 아니 나으리, 제가 위험합니다. 제가. 걱정 마십시오. Dan 걱정이 그게. Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga Sobat sukses selalu. Cerita dimulai lanjutan dari episode sebelumnya, di mana Yahwa sebelum datang menjemput Kotnim, dia bertemu dengan Jang So-won terlebih dahulu dan bercerita mengenai kakaknya. 강필직이 운영하는 여각에 대행수가 나타나면 어찌 되겠습니까? Lalu Yahwa flashback, di mana dia belajar ilmu bela diri dan pedang bersama kakaknya. Dia belajar dengan sungguh-sungguh, ingin seperti kakaknya yang bisa melindungi dan membantu banyak orang. Yahwa berkata, aku tidak punya pedang, aku ingin memiliki pedang. Dan kakaknya berjanji akan membuatkannya nanti. 저한텐 제 검이 없지 않습니까? 네, 너에게 꼭 맞는 장포검을 하나 만들어주마. Siapa yang tahu wanita cantik sepertimu mempunyai bakat? Aku rasa dunia tidak akan mengetahuinya. Pasti aku yakin ada sesuatu yang dapat kamu lakukan dengan bakatmu itu. 하지만 반드시 내 힘으로 할 수 있는 일이 있을 게야. Setelah kamu menemukannya, lakukan dengan cara apapun. Lalu pada suatu hari kakaknya pergi malam-malam karena ditugaskan oleh istana, karena hal mendesak yang dimana pada saat itu bukan bagian berjaganya. 한 일이 생겨 궐에 들어가니 며칠간 집에 못 올 거다. Kakaknya pamit dan berpesan kakak pergi karena beberapa hari tidak akan pulang. Tolong jaga rumah dan kamu juga jaga kesehatan. 집 단속 잘하고 끼니 거르지 말고 있어야 한다. Yahwa setelah kehilangan kedua orang tuanya dan kakak satu-satunya tidak pernah pulang setelah kepergiannya itu. Paman menikahkan Yahwa dengan putra anggota Dewan Negara Kiri, di mana Yahwa menolaknya karena dia tidak mau menikah tanpa kehadiran kakaknya. 큰아버님, 오라버니도 안 계신데 홀레라뇨? 전 정혼했단 말조차 들은 적이 없습니다. Namun pernikahan tetap dilaksanakan dan takdir juga berkata lain. Pada saat pernikahan suaminya tidak selamat dan dia menjadi janda pada saat pernikahannya. 홀렌날 망문 과부까지 되실 줄은. Pada saat naik tandu, tetangga pada bergosip mengatakan kalau suaminya diserang dan kakaknya hilang. Kasihan sekali. 얼마나 발작을 드세면 서방까지 잡아먹어. Kembali ke adegan di penginapan Pil-in dan mereka berdua merebutkan Kotnim. Lalu Kotnim dilelang oleh lintah darat itu. Siapa yang membayar lebih besar boleh membawanya. 너른비 때문에 온 아이니 데려가려면 돈을 주고 데려가시든가. Yahwa dan Park So-ho menarik Kotnim secara bergantian, di mana Kotnim menjadi bingung. 200냥에 사가겠소. 250냥. 300냥. Dan pada akhirnya Yahwa yang memenangkan Kotnim dengan membayar harga sebesar 500 nyang. 은자로 500냥. Kemudian Yahwa pergi membawa Kotnim dan Park So-ho mengejarnya. Yahwa merasa terganggu dan tidak mau diikuti. Lalu Yahwa melemparkan sepatunya ke Park So-ho. 그만 좀 쫓아오시오. Dan Park So-ho mengejar lagi, kemudian dihalangi oleh salah satu orangnya Jang So-won, dan Yahwa pergi dari Pil-in bersama Kotnim. Yahwa menitipkan Kotnim di penginapan Myeongdo ke Jang So-won karena percaya Kotnim akan baik-baik saja di penginapan Myeongdo. 잘 부탁하네. 꽃님은 괜찮습니까? Jang So-won berkata daripada ayahnya menjual dia lagi, lebih baik aku berikan Kotnim pekerjaan di sini. Jadi dia akan baik-baik saja di sini dan Yahwa menyetujuinya. 아비가 또 노름판에 팔 수도 있으니 내일부터 명도각에서 일을 시켜볼까 하는데. Jang So-won bertanya, aku dengar kamu dikejar oleh seseorang, apakah kamu mengenalnya? Dengan tersipu malu, Yahwa menjawab, mana ada seperti itu, tidak mungkin, aku tidak mengenal pria manapun di dunia ini, sambil tersenyum. 그러니까 조선팔도 아는 사내가 어딨다 그러십니까? 전혀 모르는 이입니다. Adegan Park So-ho membawa pulang sepatu milik Yahwa dan mengatakan kebican ini adalah bukti jadi harus disimpan. 중자다. 거기 딱 두거라.
진짜요? Keesokan paginya, Yehua melakukan aktivitas, tapi entah ya ini aktivitas apa, mencuci atau menyetrika. Apabila ada yang tahu komen ya. Dimana Yunsun juga melihatnya seperti aneh ke nyonyanya. Yehua memegang stik besar dan juga menyemburkan air dan memukul-mukul stik itu ke meja alaskan bahan. Sambil flashback dan mengingat Pak Soho yang mengatakan pertama dia adalah pria yang sangat gigih. 집요했고 Kedua dia terampil dalam bela diri. 실력도 만만치가 않은데 Dan yang terakhir dia memegang tangannya Yehua, yang menurut Yehua akan berbahaya jika aku terlibat dengannya lagi. 더 엮이면 위험하다. Dan akhirnya selesai sambil melemparkan stiknya. Dan Yunsun bingung melihatnya dan ekspresinya lucu banget. Dan setelah selesai, Yehua mengangkat pakaiannya dan ternyata pakaiannya bolong karena pukulannya terlalu keras, guys. Dan mereka berpura-pura baik-baik saja karena ada ibu mertua melihatnya. Adegan di mana Pak Soho lagi dimarahin sama bosnya karena kasus Menteri Keuangan lagi. 금두꺼비까지 대체 뭘 부셨길래 150냥이나 나온 거야? Pada saat mereka selesai bicara, ada putrinya datang. Dan putrinya terkagum-kagum ke Pak Soho dan berusaha mendekatinya terus. 소녀 황이경이라 하옵니다. Ayahnya justru mencoba menjauhkannya, guys, dan menyuruh Pak Soho pergi duluan, lalu mengatakan ke anaknya, nasibmu akan malang sepertiku nanti. 자네와 내 앞길이 어찌 이래도. Pada saat Yehua menjemur pakaian, ada Khotnim datang dan memberitahu Yehua kalau dirinya diminta kerja di Myungdo. Dan dia kemarin diselamatkan oleh seseorang seperti peri datang dari langit, seperti kamu. 영두각에 맡기고 가셨는데 하늘에서 내려온 선녀 같았어요. Yehua selalu tersenyum melihat Khotnim dan mengatakan kamu harus selalu kuat ya. Lalu Khotnim memberikan sapu tangan milik Yehua. Yehua flashback ingat menjatuhkannya saat bertemu dengan Pak Soho. 이건 너무 싫어. Lalu Khotnim memberitahunya, aku sudah mencuci dan menyetrika. Aku sangat berterima kasih kepadamu atas apa yang kamu lakukan. Khotnim tahu wanita misterius itu adalah Yehua. 아시마님, 다 감사합니다. Dan Khotnim tidak akan pernah memberitahukannya ke siapapun karena bagi dirinya dia adalah peri. Suatu hari ada seorang kakek dipukuli oleh pengawal Menteri Keuangan. Kakek itu adalah pelayannya, di mana kakek katanya telah merusak lukisan harimaunya yang berharga. 명줄 끊어질 때까지 금신 두들겨 패라! Pada saat dipukuli, kebetulan ada Pak Soho datang. Pak Soho kedatangannya untuk mengembalikan katak emasnya yang hilang tempo hari dan bertanya kepada Pak Menteri Keuangan apa yang terjadi. 근데 밖에서 무슨 소리 아닙니까? Menteri Keuangan berkata dia telah merusak lukisan bagian ekornya, di mana pas Pak Soho melihatnya tidak ada yang rusak sama sekali. Dan Pak Menteri berkata walaupun tidak ada yang rusak, aku kesal saja karena dia tidak melakukan apapun, hanya menghabiskan makanan saja. 귀하디 귀한 그림에 물을 튀겼지 뭔가. 응? 요즘은 왜 이렇게 우라통 터지는 일만 생기는지. Pak Soho kaget mendengar hal itu lalu pergi. Ada seorang ibu-ibu sedang bergosip di depan rumah Yehua, di mana mereka membicarakan soal kakek tadi yang dipukuli karena tidak melakukan kesalahan apapun. Padahal lukisannya tidak rusak. 곽씨 할배 말이요. 시상의 시방 몽성말이 당해갖고 초죽음 나게 생겼디야. Dan kebetulan Yehua ada di balik pintu pagarnya. Mendengar hal itu, Yehua langsung emosi. Pada malam harinya, Yehua datang membawakan seorang dokter melalui orang suruhannya dari penginapan Myungdo untuk si kakek. 제게 의원을 보내주신 분이요. 의원이
달려갔습니까? Adegan Pak Soho bersama Bichan. Pak Soho diberitahu oleh Bichan kalau anak yang ada di Myeongdo sekarang itu adalah anak dari ayahnya yang ditangkap oleh wanita bertopeng itu. 꽃감, 그 아이 지금 명도각에 있답니다. Dia menangkapnya karena mencoba menyelamatkan akta tanah punya ibu anak itu. Dengan kata lain, anak itu mempunyai hubungan dekat dengan wanita bertopeng. Dan dia mengetahui identitasnya. 그러니까 조선 말은 끝까지 들어보라고 그 집문서를 뺏긴 자가 Pak Soho segera datang ke Myeongdo dan bertanya kepada Kotnim. Namun Kotnim tidak mau memberitahunya, tapi Pak Soho tidak memaksa. 그날 널 데려간 사람은 Lalu Pak Soho juga bertanya kepada Jang So-won, siapa yang membawa Kotnim ke sini. 아까 봤던 아이는 왜 이곳에 있는 겁니까? Jang So-won menjawab, kenapa kamu tidak penasaran sama Kotnim? Justru sama siapa yang membawanya ke sini. 정사가 나리께선 아이가 궁금한 것이 아니라 아이를 데리고 온 분이 궁금하셨던 거군요. Dia hanyalah seseorang yang tidak mempunyai wajah dan berwarna. Aku hanya diminta untuk membantu, jadi aku tidak tahu siapa dia. 얼굴도 없고 이름도 없는 분이라. Pak Soho mengatakan kepada Jang So-won, aku ingin mempunyai kesempatan bertemu dengannya. Pak Soho terharu oleh perkataan Jang So-won yang selalu mengatakan semua kebaikan wanita bertopeng itu. 국법으로 지켜주지 못할 망정 그저 지켜만 보는. Pada malam harinya, Yeohwa dalam kemarahan langsung bertindak untuk datang ke rumah Menteri Keuangan dan mengambil lukisan harimaunya. 고작 그림 하나 때문에 할배를 그 지경으로 만들었다고? Pada saat pagi hari, Menteri Keuangan bangun dan melihat lukisannya hilang, lalu melapor ke Pak Soho. 이 나라 호족한서 물건 내 손을 대. 누구야? Namun lukisan yang hilang diganti oleh lukisan lain. Pada saat Pak Soho datang dan melihat lukisannya yang telah digantikan, dia kaget melihat lukisannya. Ternyata lukisan kucing. 시험찮을 놈! 내 이놈을 그냥 잡히기만. Pak Soho bertanya, apakah yang melakukan ini seseorang yang bertopeng? Dan Menteri Keuangan menjawab, iya betul. 꼭 그자가 검은 복면을 썼다 합니까? Pak Soho memandangi lukisan kucing itu, lalu membawanya pergi lukisan sebagai bukti. Sedangkan lukisan harimau aslinya dibawa oleh Yeohwa ke rumah, dan Yunsun kaget melihatnya. 이 웅장한 호랑이는 Pak Soho membawa lukisannya ke kantor. Dia selalu memandangi dan selalu tersenyum melihat lukisannya. Kesemsem guys. Pada saat Yeohwa membuat masakan yang diperintahkan ibu mertuanya, Yeohwa kemudian dipanggil oleh ayah mertuanya. 대감마님께서 부르십니다요. Ayah mertuanya menanyakan kalau kamu punya jadwal besok ke kuil kan untuk berdoa supaya kakakmu bisa kembali. 네가 우리 집 며느리이니 네 오라빈 성우도 우리 집 식구나 진배가 없다. Aku akan memberikanmu 2 karung beras. Ayah sadar kamu bertahan selama ini melewati hari-hari yang panjang dan melewati kesulitan dengan harapan saudaramu bisa kembali. 그걸 내지 모르겠느냐. 네가 우리 집 며느리이니 Kamu beruntung setidaknya punya harapan, sedangkan putraku sudah pergi untuk selamanya. Yeohwa matanya berkaca-kaca mendengar ayah mertuanya, dan ayah mertuanya meminta kamu beristirahatlah karena kamu besok akan pergi ke kuil. Lalu ayahnya pamit. 그깟 쌀이었으니 뭐가 아깝겠느냐. 어서 내려가 쉬거라. Yeohwa membuka tempat rahasia di ruangan itu, di mana dia menyimpan pedangnya. Adegan Pak Soho berada di kuil bersama kakaknya sedang berdoa. Pak Soho pada saat berdoa flashback di mana keluarganya dibantai tapi sama siapa belum diceritakan. Begitupun dengan Yeohwa yang sedang dalam perjalanan ke kuil. Pada saat di perjalanan, Yeohwa dan Yunsun beserta pelayannya membawa beras. Tiba-tiba ada sekelompok petani yang mau merampok beras. Mereka sebenarnya hanya kelaparan dan tidak berniat melukai siapapun. 사람들 다치면 안 되는 거 명심하고요. 그래.
Mereka sudah berjanji tidak ada yang terluka dan wajah kita harus galak supaya mereka takut. Dan mereka mulai beraksi guys, di mana pelayan Yahwa langsung kabur. Yunsun dan Yahwa biasa saja dan bertanya ke mereka, apa kalian hanya mau beras? Mereka menjawab iya. Lalu Yahwa berkata, silahkan ambil dan pergi dari sini. Jangan sampai kalian menyakiti siapapun. 사람만 상하게 하지 말고 쌀은 가지고 가거라. Mereka kaget Yahwa berkata itu. Lalu mereka mengambil berasnya. 정말이요? 참말로 우리가 이거 다 가져가도 돼간디? Tiba-tiba di dalam perjalanan Pak Soho melihat mereka dan salah paham, disangkanya Yahwa benar-benar dirampok. Yahwa kaget melihat Pak Soho dan berkata, kenapa petugas itu ada di sini? Lalu dengan lucunya Yahwa berkata, Tuan aku dalam bahaya, Tuan aku dalam bahaya. 나으리 위험합니다. 도와주세요. Pak Soho menjawab, baiklah kamu diam di belakangku ya. Yahwa menjawab lagi, bukan itu maksudnya Tuan, aku dalam bahaya. 아니 나으리 제가 위험합니다. 제가. Pak Soho tidak mendengarkannya lagi dan langsung memukul para perampok itu satu persatu. Dan yang lainnya kabur. Yahwa justru panik, mereka dipukulin. Lalu Yahwa mengambil benda tajam dari si petani diarahkan kepadanya sambil berteriak, Tuanku. 전 나으리 제가 위험하니 저부터 청구해주세요. Tuanku aku dalam bahaya. Petani itu kaget, apa yang kamu lakukan? 단단히 잡거라. Pak Soho segera berlari dan berusaha menolongnya. Namun Yahwa melepaskan petani itu dan Yunsun kaget. Dan Yahwa menangkap Pak Soho. Dan Pak Soho menangkapnya juga dan mereka saling memandang guys. Sepertinya Yahwa mengetes Pak Soho. Nah guys, sekian episode 2, nantikan episode selanjutnya. Terima kasih.